Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Nah, kali ini kita bahas materi kelas 8 semester genap tentang teorema Pitagoras. Nah, tema sekarang adalah penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah, ya, biasanya dengan soal cerita. Sebelum masuk ke soal, kalian ingat terlebih dahulu tentang teorema Pitagoras itu apa ya? Bunyinya ini pada setiap segitiga siku-siku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau dalam bentuk rumusnya ini Bu Titin selalu ulang-ulang, semoga kalian tidak lupa ya. Kemudian triple Pitagoras yang harus kalian ingat ada 4 yang Ibu rekomendasikan. Yang pertama 3, 4, 5, yang kedua 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 ya. Cara mengingatnya bagaimana ada di video sebelumnya. Nah, sekarang ini juga berlaku untuk kelipatannya, artinya kalau ini kalikan 2 nanti menjadi 6, 8, 10 dan seterusnya. Contoh yang pertama, sebuah kapal berlayar ke arah timur. Ini ada kapal ke arah timur, kalian ingat arah mata angin yang ke atas itu selalu utara, ini selatan, ini barat, sini timur ya. Kalau dari sini dari A ke arah timur berarti ke sana sejauh 150, kemudian sampai di B. Nah, terus lanjut ke arah selatan sejauh 200 km sampai di C. Sekarang ini membentuk sudut siku-siku karena tadi arah timur terus ke berbeloknya ke selatan ya. Ini siku-siku. Sekarang kapalnya ada di C, tentukan jarak kapal sekarang dari tempat semula. Tempat semulanya adalah A. Kita akan hitung panjang AC ya. Kalian bisa pakai triple Pitagoras, bisa pakai teorema Pitagoras. Kalau pakai teorema Pitagoras, ini kalau langsung AC itu langsung akar. Berarti ini 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat. 150 pangkat 2 itu 500. Ini 40.000 ya. Kalau ditambahkan 62.500. Di akar hasilnya 250. Nah, kalau pakai triple Pitagoras ya sama ya, 150 200, yang satu berapa gitu kan. Nanti kita cari triple Pitagoras yang berkaitan dengan ini. Ini kita bagi dengan bilangan yang sama, bagi 50, bagi 50. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 4. Nah, ada 3, 4, yang satu kan 5 ya. Kalian ingat tadi, 3, 4, 5. Kalau ini 5, berarti ini berapa? Ya, berarti 5 kali 50. Ke sana kalikan 50, hasilnya 250. Sama ya dengan ini. Kita lanjutkan contoh yang kedua, sebuah tiang listrik berdiri tegak. Ini misalnya tiang listriknya BC ditahan dengan tali kawat baja. Jarak patok pengikat terhadap tiang listrik 4 meter. Sini ya, 4 meter. Ini misalnya A, tinggi tiangnya 5. Berapakah panjang tali? Nah, ini 45 karena ini sisi miringnya ya. Jangan pakai yang 345. Kalau 345 itu 5-nya ini sisi miring. Nah, kalau ini kan sisi miringnya bukan yang 5 ya. Maka kita gunakan AB itu akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 16 ditambah 25, hasilnya 41. Jawabannya A. Lanjut soal ketiga, keliling sebuah persegi panjang. Ini persegi panjangnya ABCD. Kelilingnya 46. Jika sisi terpanjangnya lebih 7 cm dari sisi terpendek. Misal sisi terpendeknya ini X, berarti ini X ditambah 7. Berapakah diagonalnya? Ini diagonal BD. Kita kalau mau cari panjang BD berarti harus tahu X-nya berapa ya. Aslinya tahu panjang dan lebarnya ini berapa yang sebenarnya.
Tadi kalau kelilingnya 46, berarti kalau ini hanya panjang dan lebar 1 saja, berarti 23. X ditambah X tambah 7, hasilnya 23. Ini 2X tambah 7, 23. 2X hasilnya 23 dikurangi 7, berarti 2X sama dengan 16, maka X-nya adalah 8. Nah, kita sudah tahu ini 8, yang ini berarti 8 tambah 7 hasilnya 15. 8, 15, nah kalian gunakan triple Pythagoras yang ada tadi 8, 15, 17. Oh, berarti yang ini panjangnya 17. Ya, ini. Kalau tidak hafal ya pakai triple teorema Pythagoras. Panjang BD akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini 64 ditambah 225, berarti akar 289, yang hasilnya juga 17. Contoh berikutnya, sebuah mobil bergerak dari kota A, ini kota A, sejauh 40 km menuju kota B. Kemudian dari B melanjutkan perjalanan ke timur sejauh 30 km sampai di C. Dari C dia lanjut lagi menuju kota D sejauh 80 km. Ini sketsanya. Berapakah jarak kota A dengan kota D? AD. Untuk menghitung panjang AD, kita buat segitiganya. Nah, ini segitiganya, segitiga siku-sikunya. Ini misalnya ini tadi 30, berarti di sini juga 30. Nah, kalau ini 40, ini 80, 80 kurangi 40, hasilnya ini 40. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, pakai triple Pythagoras, 30, 40, yang satu berapa? Ini kan 3, 4, dan 5, berarti di sini kalikan 10, hasilnya 50. Jadi AD sama dengan 50 km. Bukan 40 tambah 30 tambah 80 ya. Kalau 40 tambah 30 tambah 80 namanya jarak tempuh mobil. Nah, kalau tidak hafal triple Pythagoras ya pakai akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Contoh yang kelima, seseorang naik ke atas tiang yang tingginya 80 meter. 80 meter dan melihat ke laut. Misalnya lautnya di depannya. Pada tiang tertambat 2 tali yang mengikat 2 perahu. Jadi ini ada perahunya C dan D. Masing-masing tali panjangnya 100 dan 170. Ini misalnya yang 100, ini yang 170. Nah, ini kita asumsikan antara perahu ini, perahu pertama, perahu kedua, dengan di sini tiang ini satu garis lurus. Berapakah jarak kedua perahu? Kita cari panjangnya AC dan AD ya. Panjang AC kita gunakan triple Pythagoras 80, 100, berarti 100, 80 dan 100 kita bagi dengan 20 ya, bagi 20 itu ini 4, ini 5. Tadi dibagi 20. 4 dan 5 kan yang 1, 3. Berarti ke sana kalikan 3, nanti 60. Ini panjang AD. AC ya. Ini AC-nya 60. Kemudian kalau tidak hafal ya pakai teorema Pythagoras lagi ya. Akar 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Kemudian kita cari panjang AD. AD, AB, BD ya. AD, jadi kan nanti AD, kemudian 80, kemudian 170. Nah, kita lihat ini 17, ini 8 ya, yang satu kan 15. Kalau ini 15, berarti di sini 150. Nah, kalau nggak hafal ya pakai akar lagi, akar
170 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Nanti ketemu. Sorry, ini bukan D. Kalau ini sudah ketemu berapa tadi? 150. Berarti nanti panjangnya CD itu tinggal panjang AD dikurangi panjang AC. 150 dikurangi 60, hasilnya 90. Jadi jarak kedua perahu itu 90 meter. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, berlatih ya, dan belajar. Semoga kalian selalu berprestasi. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan video dari Bu Titin. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.